banyak tulus hadiratmu berdiri kasih karunia Bapa kekuatan Tuhan kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku hanya Kaulah segalanya. Sama-sama bilangi. Bilangi Kau hadir di sini, ku rasakan rasanya tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kebenaran terjadi di sini sekarang. Ku menyembah, ku menyembah dalam tulus hadiratmu. Amin. Kasih karunia Bapa kekuatan Tuhan kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesus Kau Yesus hanya dalam segalanya. Sama-sama bilangi. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan rasanya tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kebenaran terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasanya tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kebenaran terjadi di sini. Kebenaran terjadi di sini. Lepasan terjadi di sini.
Kuasa yang tak terbatas, yakin kau berada di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh yakin kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau berada di sini, kemenangan terjadi di sini. Orang di sorga, yang kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Semua Tuhan, hari ini kami berkumpul Tuhan pada malam ini Tuhan, untuk ibadah tahun lagi Tuhan. Baik Tuhan, yang percaya Tuhan, mau kira Tuhan, kita menemui Tuhan, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Yang ibadah kami ini Tuhan berjalan dengan baik Tuhan, dari awal pertengahan dan akhir. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Oh begitu. Kurang keras Bapak. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Kayaknya mau makan nih. Dari situ ini adalah hari yang itu mobil depan. ku rasa bahagia bertumbuh bersama saudara seterima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rasa Tuhan kita apa antara kita berkali kepala
Uang bijaksana ini ya. Paling lepas saja kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan. Kesehatan dulu berapa? Yesus. Semua semula semua baik. Apa yang telah berbuat di dalam hidupku semua baik. Sungguh terang, kau jadikan hidupku terhati. Banyak dari awal kita kita berdiri menamakan Yesus semula. Hidupku dapat dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah atau singkat bagi masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah berbuat di dalam hidupku, sungguh terang, kau jadikan hidupku
sungguh teramat. Kau jadi hidupku berhati. Dan semua main apa yang kau berbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berasai. Semua baik, semua baik, semua. Oke, dan sungguh, haleluya, semua baik, haleluya, haleluya. Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Oh haleluya. Saya minta saudari Lydia berdoa untuk sharing firman Tuhan yang kita akan dengar. Sebelum itu, nyanyikan pujian sekali lagi. Semua apa yang kau berbuat di dalam hidupku, semua mau jadi hidupku berarti. Haleluya. Amin. Ya, biar firman-Mu yang dikabulkan Tuhan boleh menguatkan setiap kami Tuhan, boleh mengingatkan setiap kami Tuhan. yes. Firman yang dikabulkan boleh meremah setiap hati kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat firman baru yang mengingatkan firman-Mu Tuhan. Amin. Yang baru dan lagi Tuhan, kau yang berang Tuhan, kau yang mengingatkan. Kami Bapa, mengajar kami Tuhan untuk menjalankan firman Tuhan dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, in the name of Jesus Christ. Amin. Yesus nama sekarang juga pada Yesus. Baik, Tuhan Shalom, selamat malam. Ini Buyo Brother and Sister. Hari ini kita bisa merayakan anniversary ke-12 ya, usia komplit ya, men community ya, Philadelphia Church. Baik saudaraku, bicara 12 tahun itu usia yang masih ya, bukan anak kecil lagi ya. Kita sedang menuju namanya remaja ya, usia 12 tahun ya. Puji Tuhan. Kalau boleh saya tanya, kira-kira tepatnya nomor berapa pria main community tanggal 4 Oktober, berarti hari ini, satu hari tepatnya. Puji Tuhan. Pak Willy tahu karena Pak Willy yang sangat. Jadi hari ini hari yang sangat spesial karena kita juga mengundang dari ibu-ibu ya. Boleh kakak, boleh katakan ibu-ibu yang hadir. Woman ya kak ya, boleh please angkat tangan. Puji Tuhan. Thank you so much untuk kehadiran ibu-ibu ya. Dan juga komisi-komisi di dalam gereja. Dari Sunday School, sekolah minggu ada orang. Dari pemuda remaja ada yang mewakili? Oh ada. Pengurusin sibuk semua tadi, kerja semua, kerja sampai jauh malam ya. Puji Tuhan, baik ya, praise the Lord. Nah, saya dalam lama saudaraku Bapak Ibu, karena ini
saya tahu pasti khususnya ibu-ibu udah pengen makan. Betul? Udah pengen makan coba katakan. Karena saya dapat bocoran bibinya lumayan. Kalau nggak salah ada ini, ada pom. Ada masakan apa? Kedua. Oke, bismillah. Ya, ada apa lagi Pak? Wah, restoran kita ke sini. Baik. Ada berapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita di usia 12 tahun ekonomi ya, dia komunitas pria Philadelphia. Nah, satu hal yang mau sampaikan kepada kita ya, buat khusus buat pria Philadelphia. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus ya, dalam 1 Korintus pasal yang pertama, saudaraku, ayat yang ke-10 ya, chapter 1 and 10 verse 10 ya. Di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-10, saya akan bacakan buat kita, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan yang kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu ada bersatu dan sehati seperti. Saudara bisa katakan amin. Di Tuhan. In English Christian, ya, dalam bahasa Inggris saya akan sampaikan kepada khusus kepada yang lain, ya, dikatakan demikian. Now I beseech you, brethren, through the name of our Lord Jesus Christ, that they all speak the same thing, and there be no division among you, but they be perfect together in the same mind and in the same time. Baik. Jadi saudara bersama dikasih Tuhan, hal yang pertama yang saudara perlu tahu kaum pria adalah dikatakan di dalam 1 Korintus pasal pertama, ini adalah doa dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan di sana supaya Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu saudara-saudara. Bolehkah saya berikan perkataan Paulus? Saya sebagai kepala saudara, saya sebagai bapak saudara, menasihatkan kita semua. Apa yang dinasihatkan saudaraku? Yang dinasihatkan adalah supaya kita setia sekata dan jangan ada perpecahan yang ada. Amin. Amin, saudaraku. Bisa katakan amin. Bisa katakan haleluya. Ya, maka dikatakan di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 10 ini, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, our Lord Jesus Christ. Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Korintus, intinya begini Bapak Ibu, jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada perselisihan di antara kita. Together, together di antara kita bersama. Nah, usia kaum pria sudah 12 tahun, anniversary tidak 12. Ya, yang kita sudah bangun sedemikian rupa, ya, jangan izinkan ada perpecahan, apalagi perselisihan di antara kaum. Loh, ya. Jadi intinya begini saudaraku, kita pupuk, kita kita jaga kekompakan dan kebersamaan kita. Kalau bisa jangankan 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, bahkan nanti kita udah di oma-oma. Kita tetap sehati, kita tetap kompak, kita tetap bekerja bersama saudaraku. Ya, itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Jadi mari Bapak Ibu saudaraku, kalau kaum pria bisa kompak, kaum pria saudara, kaum pria itu adalah pengaruh saudara. Ya. Kalau kaum pria Philadelphia kita kompak, kalau kaum pria Philadelphia kita sehati, maka saya percaya kaum ibu, remaja, kaum muda, sekolah minggu tidak ikut dari belakang. Dan kita akan ke depannya next muncul di depan saudaraku, kita akan dari gereja. Jadi kalau sampai konflik kita pecah belah, berpecah di antara kita, perselisihan di antara kita, ribu sana ribu sini, kira-kira gimana gereja kita? Aduh, itu kita ngapain aja. Hanya Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang dari Korintus. Dan saya rindu di ulang tahun kita yang ke-12 ini, kita bukan anak kecil lagi. Ya, 12 tahun itu sudah remaja, teenager.
Ya, bahkan menuju kepada youth dewasa. Maka dari itu mari kaum pria Filadelfia, ya, kita jaga kebersamaan kita jaga kekompakan kita. Selalu saya katakan kita ini adalah family, kita ini adalah keluarga. Jangan sampai biarkan ada orang luar yang memecahkan kita. Jangan sampai kita diadu domba. Jangan sampai antara kita terjadi perselisihan. Kalau ada di antara kaum pria, buat hubungan, kalau kita ada masalah, mungkin masalah hutang, mungkin ada masalah pribadi, selesaikan dengan baik-baik. Selesaikan secara kekeluargaan. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Kita jaga kekompakan kita jaga kebersamaan kita. Kalau ini terjadi, maka saya percaya orang-orang kaum pria di luar sana akan melihat ada sesuatu yang beda, different, yang beda dari kaum pria Filadelfia. Amin, saudara. Kita bisa bawa jiwa, kita bisa menangkan jiwa-jiwa. Dan saya percaya di bulan tahun nanti ke-13 tahun depan next year family, jumlah kaum pria bukan lagi 20 tapi 40 orang. Kita berikan kebersamaan buat Tuhan. Amin. Ya enggak. Mari kita kompak dulu, saat dulu, kita bangun fondasi kita dulu. Dan saya sekarang komplain sudah mulai kompak. Ya enggak. Amin, saudaraku. Jaga apinya. Maka saya percaya, ketika nanti kita merayakan ulang tahun yang ke-13, yang ke-14, kaum pria akan semakin dahsyat. Amin. Kita akan semakin dipakai diberkati oleh Tuhan. Nah, yang kedua saudaraku, yang Tuhan mau. Nah, yang kedua begini saudara, Tuhan, kira-kira kita tanya di kaum pria ini, kira-kira Tuhan mau kerja apa di dalam hidup kita? Nah, yang saya mau sampaikan mungkin kepada kaum pria, khususnya kepada kaum pria, and community, dengan baik-baik. Tuhan mau supaya saudara itu bertumbuh rohaninya. Ya, 12 tahun loh saudaraku kaum pria. Kalau mungkin Tuhan tanya kita rohanimu gimana hari-hari ini? Bertumbuh apa enggak? Yang spiritual, bertumbuh enggak? Saya bisa melihat sekarang pagi, kaum pria sudah mulai bertumbuh. Itu yang Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Galatia, saudaraku, ya, di dalam Galatia, firman Allah bilang apa? Di dalam Galatia pasal yang kedua, saudaraku, Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Galatia chapter 2 and 20 verse. Firman Tuhan bilang begini saudara. Ya. The Lord say, katakan begini saudara. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan seperti ini saudara. I have been crucified with Christ, ya saudaraku, and it is no longer I that live, but Christ living in me, and that, saudara, which I now live in the flesh, I live in faith, which in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Ini yang Paulus katakan, aku hidup bukan lagi sekarang aku yang hidup, tapi Kristus Yesus Christ the Lord, Christ Jesus of the Lord, itu sekarang hidup di dalam aku. Ini yang namanya rohani kita bertumbuh. Dan itu dilihat dari kehidupan kita umat bangsa. Nah, Tuhan mau 12 tahun kaum pria Filadelfia, rohani harus bertumbuh. Jangan kita jadi baby rohani, no, jangan. Makanya kaum pria saya mau ajar yang keras sekarang. Nggak ada lagi di antara kita yang gampang tersinggung, amin. Nggak ada lagi di antara kita kaum pria yang gampang sakit hati, apalagi kecewa.
Kalau kita mau jadi anak kecil terus kapan kita mau besar? Dan saya mau katakan, saudaraku dengan baik-baik, semakin besar rohanimu, semakin Tuhan akan mempercayakan berkatnya kepadamu. Ibarat kata begini, kalau kita masih anak-anak, anak kecil rohaninya, berkat kita yang anak-anak, anak kecil. Tapi kalau kita sudah beranjak dewasa, grow up, bertumbuh saudaraku, maka berkatnya juga akan benar. Om dia mau diberkati juga. Amin. Rohani kita harus bertumbuh. Pak Martin rohani kita harus bertumbuh. Dan kalau saudara baru bertambah dengan Tuhan, berarti saudara masih lagi. Sekarang saudara sudah bertumbuh. Usia kita sudah 12 tahun. 12 tahun itu bukan lagi minum susu terus, makanan-makanan. Makanya Paulus bilang apa? Hidupku bukan ambulan. Kerohanian seseorang dilihat dari seberapa dalam Yesus hidup di dalam diri. Keakuannya sudah naik. Kalau engkau mungkin dihina orang, engkau disepelekan, engkau mungkin dianggap tak nanti, engkau mungkin gak dipuji, kita tak perlu santai. Saya banyak belajar waktu itu. Saudara mau puji saya nggak boleh apa. Saudara nggak mau puji saya juga, saya nggak boleh puji. Amin, saudaraku, harus seperti itu. Rohani kita bertumbuh. Jangan sekedar kita datang ke gereja hanya berkasih mampu gereja. Tuhan mau rohani kita bertumbuh. Yang nggak mau bertumbuh pasti kita akan tertipu. Tapi yang mau bertumbuh, ayo kita sama-sama together, bergandeng tangan, join in. Kita mau bertumbuh rohani kita. Semakin banyak kita dengar firman, tiap kita persekutuan komplain sebulan sekali, 1 month and 1 week. Dan semakin bertumbuh rohani kita mau. Kalau nggak mau bertumbuh, ketinggalan. Supaya kita semakin dewasa. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan mau. Di dalam kitab Mazmur, saudara, saya rindu Tuhan bukan hanya rohani kita bertumbuh, saudaraku. Tuhan mau supaya saudara yang ketiga adalah supaya kita pakai oleh Tuhan. Siapa yang mau hidupnya dipakai oleh Tuhan? Yang mau dipakai oleh Tuhan. God use my life. God use pakai hidup saya. Haleluya. Siapa tahu? Ya. Nah, dalam kitab Mazmur, saudaraku, saya bacakan kepada saudara. Dalam Mazmur pasal yang 37, ya. Mazmur pasal yang 37, saudaraku. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mazmur 37 ayat yang kelima. Firman Allah berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkan hidupmu. Dikatakan commit thy way unto Jehovah. Trust, ya, also in Him, and He will bring it to pass. Serahkan hidupmu kepada Yehova. Yehova itu Tuhan. Ya? Dan percaya kepadanya, dan Dia akan bertindak. Maksudnya apa? Kau pria serahkan hidupmu. Tujuannya apa? Supaya kita dipakai. Jadi doa saya sebagai kepala Bapak Ibu, supaya kita semua dipakai oleh Tuhan. Kalau minggu dipakai, remaja pemuda dipakai, kaum ibu dipakai, kaum pria dipakai, khususnya kita yang merayakan ulang tahun yang ke-12 pada hari ini. Kalau saudara punya kerinduan, hidup saudara dipakai. Kita bukan hanya dari penonton. Kalau rohani kita sudah bertumbuh, maka selanjutnya apa? Next step-nya apa? Step selanjutnya apa? Tuhan pakai hidup saya. Saya bisa bayangkan kalau hidup kemudian satu persatu hidup kita dipakai oleh Tuhan, artinya juga diberkati. Saudara punya talenta, saudara punya kemampuan apa? Saudara punya karunia, serahkan kepada Tuhan. Tuhan memakai kita. Kalau saudara bilang enggak,
Saya nggak mau melayani Tuhan. Saya nggak mau talenta saya seperti ada satu perumpamaan dikasih satu talenta, dia sembunyikan talentanya di dalam. Kalau saudara terlalu seperti itu, Tuhan lupa. Tuhan bisa pakai. Tapi kalau saudara mengerti betul, selain rohani kita bertumbuh, Tuhan mau hidup kita dipakai. Siapa yang bilang? Hari ulang tahun yang ke-12 Oktober, Tuhan hidup saya, supaya hidup saya jadi berkat. Saya hidup saudara memberkati banyak. Amin. Saya rindu. Mungkin saudara nggak pintar khotbah, nggak pintar bawa firman. Mungkin saudara nggak pintar bawa puji-pujian, apalagi main musik. Tapi saudara bisa bawa jiwa, upah itu luar biasa. Saudara punya keribuan berdoa. Aduh saudara, saya percaya nggak ada alasan kalau kita nggak mau. Ibarat kata begini, Tuhan mau pakai kita nggak mau. Nggak ada alasan. Tuhan mau. Tapi Tuhan nggak pernah paksa kita. Makanya ayo, Bapak-bapak khususnya yang merayakan ulang tahun yang ke-12, mau tak hidup di belakang. Amin, saudara. Mungkin malam ini Tuhan yang dari sorga, dia teropong kita satu persatu. Dia teropong Pak Jimmy, dia teropong Kok Ahok, dia teropong Mawili, Pak Payung, kira-kira dia mau tak dipakai. Tapi kalau saudara seperti Yesaya dengan Tuhan, putus aku. Saya itu bapak-bapak yang saya kasih. Jangan sampai nanti ketika kita tutup mata, ya, itu kita nggak jadi berkat. Sebenarnya Tuhan mau pakai kita luar biasa. Mau pakai kita bukannya sekedar di kita. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaat? Tuhan mau pakai kita sesuai dengan talenta. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mulut. Sesuai dengan talenta kami Tuhan. Boleh nggak? Bisa nggak sih dengan semangat Tuhan masih kasih kita nafas hidup, kita mau menangani hidup kita. Saya kalau kau pria punya hati menyerahkan hidupnya kepada kita. Dan Tuhan dari kumpul-kumpul di rumah makan ABC, ada satu pria yang kita bisa bawa ke Tuhan yang Tuhan. Amin. Ayo. Bapak-bapak, kesempatan kita untuk cari jiwa, kesempatan kita untuk merangkul apa dia kepada kita. Mumpung masih siang, kalau nanti udah malam, dari satupun orang yang bisa bekerja. Ayo bapak-bapak, saya tolong kita semua. Kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai. Untuknya siapa? Untuk saudara. Amin, saudaraku, ada mahkota. Amin. Kesempatan kita untuk kita menyerahkan hidup kita. Yang kemarin-kemarin udah tutup. Iya. Kita mau berikan yang terbaik. Ya hidup kita mau serahkan supaya Tuhan memakai hidup kita. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Terima kasih. Oh, baik. Saya undang kita stand up lalu berdiri. Ya, renungkan singkat firman Tuhan boleh memberkati kita di hari ulang tahun yang ke-12. Kau pria, Philadelphia. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Nyanyikan satu lagu puji, melayani, melayani, melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Amin. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Haleluya. Tuhan lebih melayani harapanku, melayani lebih sungguh. Dan satu hati berdoa, Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan yang kami dengar boleh memberkati kami, khususnya kaum pria Filadelfia. Poin pertama, jangan ada sampai terpecahkan selesai dengar. Dan secara umum itu cepatkan. Yang kedua, supaya rohani kami bertumbuh. Dan yang ketiga, kami mau menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Waktunya bagi kami khususnya kaum pria, untuk kami hari lepas hari semakin bertambah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. God bless all. Silakan saya. Ya sebentar kita akan clear lagi ya, kue ulang tahunnya cukup menggiurkan bahwa tempatnya. Dan terima kasih Ibu Helen yang sudah menonton tahunnya. Jadi kita akan nyalakan yang nanti akan dinyalakan sejarah Kompria ini. Dulu ada saudara yang wajah-wajah lamanya masih lama, ada Pak Martin, Pak Edi, Pak Raino, ya, tapi yang dulu tuh sudah vakum, ya sudah bubar, berhenti. Waktu saya berjemaat di Philadelphia tahun 2012, saya tutup lagi bersama Bapak Yogi, ya, ketuanya Bapak Yogi, sekretarisnya saya, bendaharanya Pak Didi, yang dibentuk pada tanggal 4 Oktober 2012 di Permata Regensi di rumah almarhum Bapak Anwar Suteja. Ya. Seiring dengan waktu kita aktif terus, cuman vakum sejak COVID tahun 2020, ya selama 3 tahun kita aktif kembali setelah gereja ini jadi 9 Oktober yang lalu kepengurusan yang baru. Buatnya Bapak Kurnia, sekretaris masih saya, bendaharanya Pak Jejen, seksi humasnya adalah Bapak Yogi. Ya. Seiring dengan waktu kita pernah merayakan bersama. Ini bagian yang kedua. Yang pertama kita pernah merayakan bersama komisi ya pada tahun 2017, ulang tahun yang kelima di Saung Ibu ya di Kampung Melayu, dan ini adalah perayaan kita yang kedua bersama komisi. Oleh sebab itu nanti kita akan jubilei ya, nanti ketuanya Bapak Kurnia diwakili oleh kaum wanita 1 orang, diwakili oleh Yus itu 1 orang, diwakili oleh dari pemuda 1 orang. Nanti saya mau tambah-tambah lagi. Jadi izin saya minta komplit semua teman-teman. Ya, izin ya, komplit semua teman-teman. Silakan. Komplit bisa maju. Silakan komplit ya, maju ke depan.